Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi numerasi 2025. Perkenalkan, nama saya Dina Nursipa sebagai pembimbing tim 2 Lini Masa SDIT Asaidiah Kecamatan Ketawaringin, Kabupaten Bandung. Pada video ini saya akan menjawab tantangan pada bulan April untuk mewawancarai. Langsung saja kita simak videonya. Baik, di sini saya telah ditemani dengan narasumber saya. Boleh langsung saja Bapak mohon perkenalkan nama, usia, dan profesinya sebagai apa? Ya. Nama saya Bapak Endang, profesi saya sebagai petani Dan usianya? dan usia 52 tahun sampai sekarang. Oke, Bapak Endang, boleh. Selanjutnya Pak, saya mau tanya, sejak kapan sebenarnya Bapak berprofesi sebagai petani ini? Berprofesi Bapak sebagai petani dari usia mulai 20 tahun. Semenjak 20 tahun berdasarkan Bapak mengikuti lingkungan, tetangga yang dekat, belajar otodidak, akhirnya memutuskan saya sebagai petani begitu. Oke, berarti sebelumnya karena lingkungannya juga petani, sehingga Bapak memutuskan untuk menjadi petani, seperti itu ya Pak? Iya. Oke Pak, untuk selanjutnya nih, jenis tanaman apa saja yang Bapak tanam di kebun ini Pak? Sesuai dengan cuaca di sini banyak yang bisa ditanam, alhamdulillah. Ada bawang putih dulu, ada bawang merah, ada seledri, kol, kentang. Alhamdulillah segala macam komoditas di sini tumbuh yang akhirnya Bapak mencoba dari mulai tanaman A sampai Z. Alhamdulillah Bapak telah mencobanya. Oke, berarti hampir semuanya ya Pak, disesuaikan dengan kondisi dan cuaca. Iya. Nah, untuk selanjutnya Pak, biasanya kegiatan Bapak sebagai petani itu hari-harinya seperti apa saja ya Pak? Tergantung gimana situasi di kebun. Ada mengambil gulma, ada menyemprot, ada menyiram, ya segala macam yang dibutuhkan tergantung situasi tanaman dan di kebunnya. Itu yang Bapak kerjakan tiap hari. Nah, kalau kayak gitu Pak, biasanya, dalam 1 minggu itu berapa kali Bapak, turun ke kebun gitu untuk mengurusi tanaman yang Bapak tanam? Kalau istilah di kebun, istilahnya beda dengan kantoran. Ada hari Minggu, ada hari besar, itu biasanya dipakai untuk liburan. Kalau sistem petani, kalau buat liburan, ya diposisikan aja. Jadi sebagai petani khususnya Bapak, nggak ada hentinya. Setiap hari ya? Tiap hari Bapak terus ke kebun, Oh, begitu. seperti itu. Berarti hampir setiap hari nih. Kalau untuk jamnya Pak, kan tadi kalau jam kantor ada jamnya, ada waktunya. Nah, kalau petani sendiri biasanya dari jam berapa, mulai berkebun dan pulangnya jam berapa Pak? Kalau nggak ada acara khusus seperti menyemprot, mengambil gulma, itu rata-rata jam 6.30. Tapi kalau ada jadwal penyiraman, karena yang menyiram itu banyak orang, itu dijadwal. Nah, itu mah tergantung. Ada malam hari, ada sore hari, ada siang hari, bahkan ada pagi juga hari. Begitu itu rata-rata mah biasa jam 6.30. Tapi kalau untuk acara menyiram tanaman karena situasi airnya tidak memungkinkan harus dijadwal, itu mah tergantung jadwal aja gitu. Oke, siap. Berarti, sesuai dengan jadwal atau kegiatan yang akan dilakukan ya Iya. untuk jamnya. Nah, untuk selanjutnya Pak, berapa waktu yang dibutuhkan untuk, menanam tanaman yang Bapak tanam ini? Untuk membutuhkan waktu untuk menanam tergantung jenis apa yang mau ditanamnya. Kalau ditanamnya mau nanam bawang putih,
itu memerlukan waktu yang lama karena bawang putih itu menanamnya satu biji, jadi bijinya itu agak kecil, harus memerlukan ketelitian. Kalau nggak teliti, pasti biji bawang putihnya kebalik, tumbuhnya juga jelek. Tapi kalau menanam kol, menanam cabai itu nggak terlalu sulit. Jadi waktunya juga nggak terlalu lama, begitu. Khususnya di stroberi. Nah, stroberi mah kurang dari menanam bawang putih. Nggak sesulit menanam bawang putih. Jadi waktunya juga nggak cukup terlalu lama. Begitu. Oke, kalau misalnya ini nih Pak, kan dilihat lagi nanam stroberi ya, biasanya kalau stroberi ini butuh waktu berapa lama dipanennya gitu Pak? Tergantung bagaimana bibit. Kalau bibit masih muda, pasti dari mulai tanam sampai panennya agak lama. Tapi kalau bibitnya udah agak tua, udah full, udah cocok buat disebar ke lahan luas, paling antara sebulan lah. Sebulan insya Allah bisa panen. Itu yang Bapak rasakan semenjak Bapak menanam stroberi. Oke, kalau panennya sendiri nih Pak, biasanya per minggu, per hari, atau seperti apa Pak kalau untuk stroberi? Kalau untuk stroberinya alhamdulillah, jadi dari mulai panen ke panen lagi nggak memerlukan waktu yang lama. Selang sehari, selang sehari deh. Jadi sekarang panen, lusa panen lagi gitu. Tapi kalau menanam bawang putih, kol, bawang merah itu berbulan-bulan. Kalau bawang putih ya 100 hari bisa baru ditanam. Jadi 3 bulan lebih bawang putih, 3 bulan lebih untuk kentang, 3 bulan lebih untuk kol dan segala macam begitu. Oke, siap Pak. Kalau misalnya panen nih Pak, biasanya Bapak, pergi ke bandar atau misalnya langsung terjun ke pasar jual sendiri? Bagi-bagi rezeki deh. Bagi-bagi. Bukannya Bapak nggak bisa jual sendiri, tapi ya lihat lingkungan banyak yang memerlukan, ada yang bisa bertani, ada yang nggak bisa bertani, ada yang profesinya jualan. Ya istilahnya bagi-bagi rezeki sedikit-sedikit. Yang akhirnya Bapak putuskan walaupun Bapak bisalah jual sendiri, tapi lihat orang yang di tangga sebelah gitu. Jadi dijualnya ke bandar biar penghasilan kita sama-sama merasakannya Oke, gitu. Masya Allah sekali jawabannya ya. Nah, untuk yang selanjutnya nih Pak, biasanya, ada tantangan atau kesulitan tertentu nggak sih kalau, nanam tanaman ini? Waduh, kalau di keluhan, di kesulitan banyak deh. Mmm. Apa itu hama, apa itu penyakit, apa itu pupuknya kurang itu, kurang ini. Itu menjadi tantangan sebagai seorang petani. Misalkan nih kenapa stroberinya atau tanamannya tumbuhnya kurang baik. Nah, itu menjadi suatu tantangan buat petani. Nah, untuk mengantisipasinya karena Bapak keluarannya dari enggak lulusan yang tinggi, akhirnya untuk mengantisipasi segala macam keluhan secara otodidak, Dek. Iya. Jadi tekniknya untuk mengantisipasi hama dan penyakit pada tanaman itu tanya sama orang yang bagus tanamannya. Ini pakai apa? Ini gimana caranya? Cara penyemprotannya berapa hari sekali? Itulah yang Bapak alami untuk mengantisipasi atau eh, keluhan-keluhan pada tanaman baik tanaman stroberi maupun kol atau segala macam. Begitu.
Oke, Pak. Nah, untuk, selanjutnya mungkin banyak ya tantangan dan, rintangan yang harus dihadapi petani. Iya. Harapan Bapak nih untuk petani di masa depan, barangkali adik-adik yang menonton video ini, juga memiliki minat untuk menjadi petani. Iya. Nah, pesannya seperti apa, Pak? Kepada adik-adik, kepada generasi penerus, yang berminat untuk bertani, bertani itu seru, Dek. Bertani itu enak. Jadi kalau adik-adik sekalian mau terjun, untuk bertani, cobalah ilmunya bekali. Bekali ilmunya dari mulai pembibitan, dari mulai, sampai tanam, dari sampai pemasaran juga itu harus dibekali dengan ilmunya. Karena kalau tidak dibekali dengan ilmunya, sesuai kalau apa itu namanya, menuruti otodidak orang tua, jadi istilah kata orang Sunda mah kurung batok, enggak bisa terbang tinggi, tapi insya Allah kalau adik-adik bisa menggali ilmunya, insya Allah bakal menjadi petani yang handal, yang sukses, yang baik, yang ya yang maju lah, memajukan kita sendiri, memajukan bangsa kita, memajukan orang lain juga. Itulah makanya pesan buat adik-adik sekalian, buat generasi-generasi, cobalah kita sama-sama bertani, cuman ilmunya harus kita gali dulu, begitu. Baik, terima kasih Bapak untuk wawancaranya, sangat bermanfaat dan sangat banyak, isi dari, pembicaraan ini untuk menjadi manfaat bagi teman-teman sekaliannya. Nah, untuk itu Pak, saya ucapkan terima kasih atas Sama-sama. waktunya. Apabila Bapak berkenan boleh kita berkeliling dulu, Pak? Oh, oke, boleh 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 Oke, boleh boleh. boleh kita berkeliling dulu ya. Sekian video wawancara saya bersama Bapak Endang sebagai petani. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.